Assalamualaikum, selamat datang di channel yang membahas mengenai horor dan misteri bersama aku, Rani Anggraini di sini. Kali ini aku akan membahas mengenai kisah seorang penghuni kos yang hampir menjadi tumbal oleh ibu kosnya sendiri. Kisah ini diceritakan oleh warganet dengan akun @grandsian. Dalam kisah ini kita sebut saja sebagai Adi. Menurut Adi, kos-kosan yang dimiliki oleh Adi tergolong murah dengan fasilitas yang komplit. Namun, Adi tidak menyangka kalau ia nyaris menjadi tumbal di tempat tersebut. Fasilitas yang didapatkan oleh Adi yaitu spring bed, kipas, bantal guling, karpet, meja belajar, lemari, air, bahkan wifi yang gratis. Membayar 450.000 satu bulannya. Meski menyadari bahwa fasilitas dan harga yang tidak masuk akal, Adi tetap memberanikan diri. Ia mengaku tidak masalah bila harus mendapatkan gangguan dari kosan tersebut. Adi mengaku bahwa rumah tempat ia mengkos itu tampak jadul, tampak seperti model rumah tahun 80-an. Tak hanya itu, beberapa ruangan juga tampak usang dan lapuk. Ia mengaku tidak masalah sebab bagian lainnya tampak rapih dan bersih. Di dapur kosan itu bahkan terdapat peralatan masak yang dapat dipakai penghuni kos. Dengan rumah yang memiliki 8 kamar, 7 kamar terpakai oleh anak-anak kos dan terdapat 1 kamar kosong yang digembok dan dirantai. Kamar itulah yang menyita perhatian. Menurut dia, bila mengintip ke dalam kamar kosan tersebut lewat jendela, tidak ada hal yang aneh terlihat. Sama seperti kamar kos yang lain yang tidak terpakai. Seperti dugaannya, kejadian-kejadian aneh sering terjadi di tempat tersebut, seperti suara ibu-ibu masak di dapur yang begitu ramai, tapi saat didatangi ternyata tidak ada siapa-siapa. Atau kadang pada tengah malam terdengar suara piring pecah di dapur, hingga suara kamar mandi terkunci sendiri dari dalam. Meski kerap mengalami kejadian aneh, namun pria tersebut tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Begitu pula penghuni lainnya. Bahkan bila ada kejadian ganjil seperti suara orang mandi di dalam kamar mandi, tapi tidak ada siapa-siapa, mereka cukup mengetuk pintu 3 kali serta meminta izin. Maka kamar mandi dapat kembali digunakan. Kemudian pada suatu hari, datanglah penghuni kos baru. Karena 7 kamar sudah penuh, maka penghuni baru itu kemudian diberi kamar ke-8 yang biasa digembok dan dirantai. Penghuni baru itu juga telah diberitahu keanehan-keanehan tempat tersebut oleh penghuni lainnya dan tidak masalah akan hal itu. Semua berjalan normal. Namun, hingga satu kali ibu kos yang selama ini tidak ada di tempat tersebut datang. Ibu kos tersebut mengadakan semacam syukuran yang hanya untuk anak-anak kos tersebut. Mendapatkan makan gratis, tentu para anak kos tersebut tidak menolaknya. Tapi siapa sangka itulah justru awal mula kejadian mengerikan di tempat tersebut. Mimpi menyeramkan. Setelah makan-makan tersebut pada malam harinya, Adi mengaku mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu ia seperti mengulang hal tersebut. Akan tetapi pada malam harinya, ia mengaku didatangi sosok menyeramkan. Di dalam mimpi Adi, sosok tinggi besar itu masuk ke dalam kamar pria itu sambil mencari-cari sesuatu. Adi merasa ketakutan setengah mati dan mengaku tidak tahu apa-apa. Bahkan kemudian sosok tinggi besar itu marah-marah karena tidak menemukan apa yang dia cari. Untungnya setelah membaca doa, Adi terbangun dari tidurnya. Akan tetapi betapa kagetnya Adi saat ia keluar kamar, makanan yang ia makan bersama teman-teman lainnya tampak busuk, basi, dan menghitam. Saat penghuni kamar lainnya keluar, mereka semua juga tampak pucat dan ternyata mengalami mimpi yang sama. Namun berbeda dengan yang lain, penghuni kamar nomor 8 mengaku bahwa sosok di dalam mimpinya berkata, "Ketemu," sambil mengusap kening dan setelah itu pergi. Sakit tiba-tiba. Tidak hanya itu, di punggung penghuni kamar nomor 8 itu juga tampak seperti bekas cakar yang tidak berdarah. Kemudian pada malam harinya, tiba-tiba saja penghuni kamar nomor 8 dan nomor 7 mengaku demam dan kesakitan. Kedua pria itu seperti kesurupan sampai-sampai warga lainnya berdatangan. Kedua orang itu kemudian dibawa pulang ke rumah. Sementara penghuni kamar lainnya disarankan oleh warga untuk segera pindah jika ingin tetap hidup.
Diduga sosok menyeramkan yang datang di mimpi mereka adalah genderuwo yang mencari tumbal yang dijanjikan oleh si pemilik kosan. Menurut Adi, setelah pindah dari tempat itu, sayangnya penghuni kosan nomor 8 kemudian meninggal. Bahkan penghuni kamar nomor 7 juga ikut menyusul setelah sebelumnya sakit-sakitan. Adi mengaku sampai sekarang kos-kosan itu masih menerima anak kos dan masih ada yang mengekos di sana. Jika memang tidak punya pilihan, Adi menyarankan untuk tidak menerima makanan dari pemilik kosan tersebut. Dari kisah ini terdapat banyak komentar-komentar dari warganet yang mengatakan seharusnya penghuni kos merasa curiga bila ada tempat dengan fasilitas bagus namun memberikan harga murah untuk anak-anak kos. Bahkan sebaiknya jangan tinggal di tempat yang memiliki kamar kosong dikunci atau digembok. Itu salah satu tempat yang dicurigai. Jadi inilah gengs kisah mengenai kos-kosan yang murah namun penghuninya dijadikan tumbal oleh pemilik kos. Jadi buat para warganet, buat semuanya, berhati-hatilah dalam memilih kos-kosan. Lebih memilih kos-kosan yang rapi, bersih. Mungkin harganya juga harus disesuaikan dengan keadaan ya. Jadi gengs, apakah kalian memiliki kisah yang lebih seram daripada kisah ini? Kalau kalian memiliki kisah yang lebih seram, boleh komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye-bye.